Contoh kasusnya ini untuk alternatif tunggal ya. Jadi kalau alternatif tunggal hanya ada satu alternatif, nanti kita harus menentukan apakah alternatif tersebut layak atau menguntungkan atau tidak. Pak Ali akan membeli sebuah mesin untuk keperluan usaha yang akan dijalankan seharga 39 juta rupiah. Pembelian mesin ini akan membuat usaha yang dijalankannya berhemat sebesar 7 juta rupiah per tahun. Mesin yang dibeli mempunyai usia pakai 7 tahun dan di akhir usia pakai masih laku dijual 8 juta rupiah. Jika Pak Ali menghendaki tingkat pengembalian minimal per tahun adalah 8% per tahun, berarti ini adalah MARR-nya 8%, maka apakah pembelian mesin yang dilakukan tersebut layak untuk dilakukan? Nah, ini coba kita analisis dengan menggunakan metode IRR. Nah, kita identifikasi dulu yang diketahui di sini apa saja. Yang pertama di sini ada biaya yang dikeluarkan di awal untuk membeli mesin sebesar 39 juta rupiah. Berarti di sini adalah ada cost yang harus dikeluarkan. Karena biaya investasi di awal, maka cost ini merupakan nilai present. Jadi di periode ke-0 atau berarti nilai presentnya adalah 39 juta rupiah. Kemudian membuat usaha yang dijalankan berhemat sebesar 7 juta rupiah per tahun. Berarti karena di sini penghematan, maka ini adalah benefit. Nah, benefitnya itu dia sifatnya adalah karena per tahun, maka ini adalah nilai anual. Benefitnya merupakan nilai anual sebesar 7 juta rupiah. Kemudian usia pakainya 7 tahun, maka N-nya 7. Kemudian di akhir usia pakai masih laku dijual 8 juta rupiah. Nah, maka di sini 8 juta itu adalah benefit. Benefit karena di akhir usia pakai, maka 8 juta ini adalah nilai F atau nilai future di periode ke-7. Nah, akhir usia pakainya adalah 7. Nah, kemudian kita hitung IRR-nya. Untuk menghitung IRR tadi dijelaskan bisa menggunakan beberapa jenis persamaan, bisa pakai present word, annual word, atau future word. Misalnya di sini kita pakai persamaan present word. Maka formulasi yang kita gunakan adalah present word benefit sama dengan present word cost. Nah, tadi sudah kita identifikasi yang menjadi benefit itu tadi adalah penghematan per tahun dan nilai sisa di akhir periode. Penghematan per tahun tadi adalah 7 juta, dia itu bentuknya anual. Karena 7 juta itu bentuknya anual, sedangkan yang kita mau pakai itu adalah persamaan present word, maka 7 juta ini harus kita ubah ke present. Jadi dari anual ke present, maka faktor pengalinya adalah P per A, I bintang, nanti I bintang ini akan kita cari, kemudian periode waktunya adalah 7. Kemudian yang kedua tadi benefitnya adalah nilai sisa di akhir periode sebesar 8 juta rupiah. Nah, 8 juta rupiah ini merupakan nilai future di periode ke-7. Nah, supaya jadi present maka harus dikalikan dengan P per F. P per F, I bintang, periodenya adalah 7. Ini kita jumlahkan ya untuk benefitnya atau pendapatannya. Sama dengan present word cost atau pengeluaran. Pengeluarannya tadi ada biaya investasi di awal 39 juta rupiah. Maka di sini present word cost-nya karena 39 juta itu sudah merupakan nilai present, maka tinggal kita tuliskan saja 39 juta. Nah, dari sini yang kita cari itu adalah nilai I-nya. I-nya itu berapa? Dengan menggunakan metode trial and error. Kita ambil sembarang nilai I misalnya dengan menggunakan tabel bunga. Kalau kita misalkan I-nya itu 9%, jadi ini P per F 9% 7, ini P per A 9% 7. Kemudian yang kedua kita misalkan I-nya 10%, P per F 10% 7, P per A 10% 7. Nah, kita hitung. Betul nggak sih kalau kita masukkan nilai faktor pengalinya di sini dari 9% dan 10%, itu nilainya bisa pas 39 juta rupiah. Nah, misalnya yang 9% dulu. 9% kita cari di tabel bunga, P per F 9% 7. Faktor pengalinya adalah 0,547. Kemudian P per A 9% 7, faktor pengalinya adalah 5,033.
Ternyata ini ketika dihitung totalnya bukan 39 juta tetapi 39.606.890. Berarti I-nya itu bukan 9%. Kemudian kita coba lagi, kita trial and error lagi kalau I-nya 10%. Kalau I-nya 10%, caranya sama seperti tadi. Ternyata ini bukan hasil akhirnya ini bukan 39 juta seperti ini, tapi 38 juta sekian. Nah, padahal yang diinginkan itu kan nih sisi kanannya adalah 39 juta. Berarti nilai I bintang itu kan berarti 39 juta itu kan berada di antara 38 juta sekian sama 39.606.000 sekian. Berarti ada di tengah-tengah sini. Sehingga untuk nilai I bintangnya itu pasti berada di antara range 9% dan 10%. Nah, tepatnya berapa? Berarti kan ini pasti nanti I bintangnya sekitar 9, sekian persen. Di antara 9 sampai 10%. Nah, tepatnya berapa I bintangnya bisa kita cari dengan menggunakan interpolasi. Perbandingan. Nah, jadi kalau kita tuliskan, kalau tadi I bintangnya 9%, ternyata nilai present worth yang sebelah kanan tadi adalah 39.606.000. Kalau I bintangnya 10%, sisi present worth yang sebelah kanan tadi 38.184.000. Padahal yang mau kita cari adalah I bintang ketika present worth yang sebelah kanan itu pas 39 juta. Nah, karena 39 juta ini di antara ini 39.600.000 dan 38.100.000, maka I bintangnya juga pasti di antara 9% dan 10%. Nah, dengan menggunakan interpolasi atau perbandingan, kita cari ya. Kita ambil yang sisi kiri dulu, 10 dikurangi X, dibagi dengan 9 dikurangi X, sama dengan nanti sisi kanannya mengikuti. Karena ini 10%, maka di sini 10 itu pasangannya dengan 38.100.000, dikurangi X itu pasangannya dengan 39 juta, dibagi dengan 9% itu pasangannya 39.606.000, dikurangi X itu pasangannya 39 juta, sehingga X-nya adalah 9,43%. Benar ya, di antara 9 sampai 10%. Sehingga IRR-nya adalah 9,43%. Nah, setelah ketemu nilai IRR-nya, nilai ini kita bandingkan dengan nilai MARR untuk menentukan apakah alternatif investasi tadi layak untuk dilakukan atau tidak. Karena tadi MARR-nya adalah 7%, sedangkan IRR-nya lebih dari 7% atau 9,43% ini, maka kesimpulannya alternatif tersebut layak untuk diterima. Dengan contoh yang sama ya, sama dengan yang tadi, cuman kalau yang tadi dikerjakan dengan persamaan present worth, kalau ini dikerjakan dengan persamaan annual worth. Prinsipnya sama, annual worth benefit sama dengan annual worth cost. Kemudian kita kumpulkan semua benefitnya tadi yang ada di soal. Kita ubah semua nilainya menjadi annual. Tadi benefitnya itu kan ada penghematan sebesar 7 juta per tahun. Nah, karena 7 juta itu sudah annual, karena sudah per tahun ya, maka langsung kita tuliskan 7 juta. Kemudian 8 juta itu adalah nilai future di tahun ke-6. Di tahun ke-7, maka 8 juta future itu harus kita ubah ke annual dengan cara kita kalikan A per F. Kemudian untuk cost-nya itu kan tadi biaya investasi 39 juta di tahun ke-0 atau ini nilai present. Karena present kita ubah ke annual, maka kita kalikan dengan A per P. Nah, supaya ini lebih mudah, ini dipindah ke sisi kiri ya, 39 jutanya dipindah ke sisi kiri, sehingga ini 8 juta dikurangi 39 juta, kemudian 7 jutanya kita pindah ke sisi kanan. Nah, IRR itu adalah kita mencari I bintangnya ini. Sama dengan yang tadi, kita pakai cara trial and error. Kita misalkan I-nya itu 9%. Kalau I-nya 9%, berarti kita cari di tabel bunga A per F 9% 7, itu faktor pengalinya adalah 0,108. Kemudian kita cari A per P 9% 7, faktor pengalinya adalah 0,198. Sehingga ketika dimasukkan ke persamaan ini, sisi kanannya itu nilainya minus 6 juta sekian. Padahal yang diminta adalah minus 7 juta.
karena belum sama ya, belum sesuai dengan hasil yang diminta. Maka kita cari lagi kalau I-nya 10%. I-nya 10% sama caranya kita cari A per F 10% 7 itu hasilnya 0,105 dan seterusnya. Ini kita hitung ternyata sisi kanannya menjadi minus 7.167.000. Padahal yang diminta adalah minus 7 juta. Nah, minus 7 juta itu kan nilainya di antara minus 6.100.000 dan minus 7.100.000 ini. Sehingga nilai IRR-nya itu juga berada di antara 9% dan 10%. Untuk tahu IRR-nya itu tepatnya berapa atau I bintangnya itu tepatnya berapa, kita bisa gunakan interpolasi. Sama caranya seperti yang tadi. Nah, hasilnya akan sama, 9,43%. Kemudian kita bandingkan nilai IRR dengan MARR-nya. Jika IRR-nya lebih besar dari MARR-nya, maka kesimpulannya alternatif tersebut layak untuk dilakukan. Ini untuk yang future word, persamaan future word sama ya prinsipnya, kita ubah semua ke dalam bentuk future. Ini 7 juta itu adalah tadi penghematan setiap tahunnya. Ini kan annual nih, annual kita ubah ke future, maka di sini dikalikan dengan F per A. Kemudian 8 juta itu kan sudah future di periode ke-7, jadi tetap kita tuliskan 8 juta. Kemudian yang cost-nya itu 39 juta di periode ke-0 atau nilai present sebenarnya 39 juta ini. Supaya jadi future di periode ke-7, maka kita kalikan dengan F per P I bintang 7. Nah, cara ke bawahnya sama semua seperti tadi.